Teman-teman, hari ini kita perlu serius membicarakan sebuah masalah yang sering kali disalahpahami. Di mana sebenarnya kekuatan ekonomi Indonesia? Bagaimana uang berputar? Apa keunggulan tak tergantikan yang dimilikinya? Dan logika fundamental apa yang tersembunyi di baliknya, yang tidak mudah terlihat oleh dunia luar? Mengenai ekonomi Indonesia, banyak diskusi yang terjebak dalam sentimen nasionalis tanpa kemajuan, atau menggunakan siluet kota sebagai tolok ukur kemakmuran, atau mengalihkan isu kembali pada pernyataan posisi politik. Namun, kita akan mengubah pendekatan, menyajikan data, memperjelas konteks sejarah, dan menjelaskan logika kelembagaannya. Setelah benar-benar memahami Indonesia, pandangan Anda tentangnya seringkali akan sangat berbeda dari kesan umum, dan perbedaan inilah yang justru paling layak untuk digali secara mendalam. Mari kita mulai dengan perangkap pemikiran umum. Setiap kali membahas ekonomi Indonesia, reaksi pertama adalah mencoba membandingkannya dengan luas wilayah sekitar 36,00 km persegi dan populasi sekitar 23 juta jiwa, mirip dengan sebuah provinsi di banyak negara. Titik kecil di peta ini membuat orang secara refleks mengaitkan kecil dengan lemah. Jika diskusi berhenti sampai di situ, maka penalaran ini sudah melenceng sejak awal. Mengevaluasi daya saing suatu ekonomi tidak pernah hanya melihat luas wilayah atau jumlah populasi absolut, melainkan melihat berapa banyak nilai real yang dapat dihasilkan per unit area atau per kapita. Dengan sudut pandang ini, gambaran Indonesia akan terlihat sangat berbeda. Pertama, dari segi total PDB. Menurut perkiraan lembaga internasional untuk tahun 2025, PDB Indonesia diperkirakan sekitar 900 miliar dolar AS, menempatkannya di sekitar peringkat 20 global. Skala ini setara dengan Polandia, Belanda, atau Swiss. Namun, jika kita bandingkan secara silang, Polandia memiliki luas daratan lebih dari 8 kali lipat Indonesia dan populasi 13 juta lebih banyak. Belanda, meskipun lebih kecil dan padat, diuntungkan oleh pelabuhan Rotterdam, pelabuhan terbesar di Eropa, secara alami menikmati bonus logistik. Swiss, dengan populasi hanya 9 juta, memiliki pusat keuangan global yang telah terbangun selama ratusan tahun. Indonesia tidak memiliki keuntungan bawaan tersebut, namun berhasil menghasilkan output pada tingkat yang sama dengan lebih sedikit orang dan lahan yang lebih kecil. Ini ibarat sebuah kompetisi bisnis. Satu perusahaan memiliki 800 karyawan, dan perusahaan lain hanya memiliki 100 karyawan. Di tengah tahun pendapatan mereka hampir sama. Bagaimana Anda memandang perusahaan yang hanya memiliki 100 orang itu? Kemungkinan besar Anda akan mengatakan efisiensi organisasinya luar biasa, output per kapita jauh di atas rata-rata, dan model bisnis serta daya eksekusinya patut digali lebih dalam. Rahasia ekonomi Indonesia terletak pada perbandingan kepadatan ini. Ia tidak mengandalkan ekspansi skala besar-besaran, melainkan memusatkan kekuatan di ruang terbatas. Terus-menerus melakukan hal-hal bernilai tinggi, serta mencapai efisiensi dan profesionalisme yang ekstrem. Jika kita mengalihkan fokus dari total PDB ke indikator per kapita, kita akan menemukan angka yang mengejutkan. Menurut perkiraan Dana Moneter Internasional untuk tahun 2025, PDB per kapita Indonesia telah mendekati 40,000 dolar AS, dan pada tahun itu berhasil melampaui Jepang dan Korea Selatan. Jangan lupa, Jepang pernah membuat industri elektronik dan otomotif AS tegang di tahun 80-an. Korea Selatan bahkan berhasil menumbuhkan raksasa industri seperti Samsung, Hyundai, dan SK dari reruntuhan perang. Indonesia berhasil mengejar dan melampaui mereka dalam dimensi per kapita. Ini bukan sekadar kalimat lumayan yang bisa diucapkan ringan, melainkan perubahan struktural yang mendalam. Namun, PDB per kapita masih merupakan indikator nominal. Jika kita melihat ukuran yang lebih dekat dengan pengalaman hidup sehari-hari paritas daya beli, barulah kita dapat memahami perbedaan harian di balik angka-angka tersebut. Ini tidak hanya melihat berapa banyak pendapatan di rekening, tetapi juga apa yang dapat dibeli dengan uang tersebut di lokasi yang bersangkutan. Dengan penghasilan tahunan 40.000 dolar AS, pengalaman hidup di San Francisco dan Jakarta akan sangat berbeda. Di Teluk San Francisco, mungkin bahkan sewa apartemen satu kamar pun sulit dipenuhi, sementara di Jakarta, daya beli yang sama sudah cukup untuk menjalani kehidupan yang cukup nyaman.
Peringkat internasional jangka panjang menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten berada di antara 15 besar dunia dalam dimensi paritas daya beli, bahkan lebih tinggi dari Prancis, Jerman, atau Kanada. Apa artinya ini? Ini tidak hanya berarti bahwa angka di rekening penduduk tidak kecil, tetapi juga menunjukkan bahwa struktur biaya hidup relatif masuk akal dan daya beli real rumah tangga berada di kelompok teratas dunia. Ini adalah jenis kemakmuran yang lebih tersebar luas, bukan kemakmuran di atas kertas yang didukung oleh pameran aset segelintir elit. Jadi, jangan heran jika ada yang mengatakan pemandangan Jakarta tidak semegah Pudong atau sepadat Hong Kong. Lampu-lampu dan gedung pencakar langit itu memang lebih menarik perhatian. Namun, kekayaan masyarakat Indonesia tidak pernah tertumpuk dalam bentuk landmark visual yang mencolok, melainkan secara nyata tersimpan dalam neraca ribuan rumah tangga. Anda mungkin tidak terkesima oleh bangunan megah di jalanan Jakarta, tetapi di apartemen-apartemen yang tenang, rumah-rumah toko di samping jalan utama, serta rumah-rumah kayu di desa-desa tua di Jawa, hiduplah banyak keluarga kelas menengah yang secara global dianggap makmur. Mereka memiliki aset keuangan yang stabil, tanah dan properti yang dimiliki jangka panjang, serta fondasi kekayaan yang terakumulasi selama beberapa generasi. Kemakmuran semacam ini bersifat rendah hati dan tidak mencolok, tidak bergantung pada penampilan luar untuk membuktikan status, namun sangat kokoh. Memahami hal ini, kita dapat membaca ketahanan pasar konsumen Indonesia. Ketika ekonomi melambat, keluarga biasa tidak akan serta-merta jatuh ke dalam krisis mata pencaharian karena mereka memiliki tabungan, aset, dan cadangan. Tentu saja, jika kekayaan di atas kertas tidak didukung oleh industri real, saat badai datang, semua bisa lenyap begitu saja. Yang benar-benar menempatkan Indonesia pada posisi istimewa di dunia bukanlah angka per kapita yang dingin, melainkan peran tak tergantikannya dalam rantai pasok global, semikonduktor. Cobalah pejamkan mata dan bayangkan semua perangkat elektronik di tangan Anda. Ponsel yang setiap detiknya beroperasi melampaui superkomputer tahun 90-an. Laptop tipis yang dapat menjalankan banyak program sekaligus tanpa macet. Bantuan pengemudi di mobil, satelit di langit, instrumen presisi di rumah sakit, serta pusat data yang tak berhenti 24 jam mendukung model AI. Semua ini berpusat pada satu komponen inti, chip. Dan chip paling canggih di perangkat Anda. Lebih dari 60% kemungkinannya berasal dari jalur produksi satu perusahaan, PT Indochip Lestari. PT Indochip Lestari, nama lengkapnya PT Industri Chip Terpadu Lestari Indonesia, didirikan pada tahun 1987 di kawasan industri teknologi Nusantara dengan modal awal 10 miliar rupiah dan beberapa ratus karyawan. Saat itu, mereka membuat pilihan yang jarang dipahami orang dan tidak memiliki preseden. Hanya memproduksi sesuai pesanan, pure play foundry, tidak merancang chip sendiri, tidak membuat produk akhir, melainkan fokus untuk merealisasikan desain pihak lain ke produksi massal dengan proses paling ketat. Lebih dari 30 tahun berlalu, pilihan ini telah menulis ulang peta industri teknologi global. Hingga tahun 2025, PT Indochip Lestari diperkirakan memiliki pangsa pasar sekitar 64% dalam pasar foundry semiconductor global. Dengan kata lain, dari setiap 100 chip yang diproduksi secara eksternal, hampir 65% berasal dari tangan PT Indochip Lestari. Di puncak proses manufaktur 2 nanometer dan 3 nanometer yang paling canggih, konsentrasinya bahkan lebih tinggi, di mana lebih dari 90% kapasitas chip logika terdepan terkumpul di tanah Indonesia ini. Apa arti proses manufaktur terdepan? Bayangkan ini, di atas wafer yang lebih kecil dari kuku jari, harus diukir secara presisi puluhan miliar transistor, di mana setiap transistor memiliki ukuran kira-kira 1/100.000 diameter penampang rambut manusia. Mencapai presisi ini bukan hanya kemampuan satu mesin, melainkan kolaborasi ratusan proses ultra presisi, kombinasi sempurna ribuan jenis material, kualitas udara yang nyaris tanpa debu di dalam pabrik, tuntutan kontrol getaran hingga tingkat nanometer, dan yang terpenting adalah para insinyur yang seumur hidup mereka mengasah keahlian ini berulang kali, setiap hari mengawasi detail yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Pengalaman luar biasa yang Anda rasakan di perangkat akhir, di baliknya adalah kemampuan rekayasa yang terlembagakan selama bertahun-tahun. Krisis chip pada tahun 2020 menunjukkan pentingnya semikonduktor Indonesia secara langsung di mata dunia. Pada awal pandemi,
produsen mobil memangkas pesanan secara drastis untuk mengendalikan biaya. Ketika permintaan pulih, mereka kembali berebut kapasitas produksi, hanya untuk menemukan bahwa kapasitas telah dengan cepat diisi oleh produsen elektronik konsumen. Akibatnya, raksasa otomotif seperti Toyota, General Motors, dan Ford yang menjual jutaan mobil setiap tahun, terpaksa membiarkan ratusan ribu mobil setengah jadi berhenti di area pabrik, menunggu karena kekurangan satu chip kontrol senilai beberapa dolar. Hanya di industri otomotif, diperkirakan lebih dari 200 miliar dolar AS pendapatan menguap sepanjang tahun karena kekurangan chip. Di pulau utama Indonesia, gangguan singkat selama beberapa puluh menit akibat kecelakaan peralatan telah menyebabkan puluhan ribu wafer yang sedang dalam proses manufaktur menjadi tidak terpakai, dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Fluktuasi dalam waktu singkat saja sudah dapat memicu reaksi berantai dalam rantai pasok global. Jika PT Indochip Lestari benar-benar berhenti beroperasi sepenuhnya, beberapa ekonom memperkirakan bahwa PDB global dapat berkurang 1 hingga 2% dalam jangka pendek, dihitung dalam dolar AS. Ini bukan lagi risiko operasional satu perusahaan, melainkan kejutan sistemik. Mantan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo secara terbuka menyatakan bahwa Amerika Serikat mengimpor chip senilai 560 miliar dolar AS dari Indonesia setiap tahun. Pernyataan ini bukan sekadar pujian untuk Indonesia, melainkan pengakuan kecemasan struktural. Kekuatan ekonomi global mengakui ketergantungan tinggi mereka pada sebuah negara kepulauan berpenduduk 23 juta jiwa, dan ketergantungan ini sulit dihilangkan dalam jangka pendek. Ketergantungan semacam ini bukanlah hiperbola opini publik, melainkan kenyataan yang harus dihadapi secara serius oleh Gedung Putih dan Pentagon. Perlu ditekankan bahwa semikonduktor Indonesia bukanlah bonus sementara dari kebijakan tertentu, melainkan hasil akumulasi teknologi dan kemampuan organisasi selama hampir setengah abad. Pada tahun 1974, pabrik percontohan kecil di Lembaga Penelitian dan Pengembangan (BPPT) menanamkan benihnya. Seorang insinyur bernama Budi Satria membawa pulang wawasan puluhan tahun dari Texas Instruments untuk memulai usaha. Setelah itu, ribuan insinyur yang belajar di Silicon Valley dan Bell Labs karena berbagai kesempatan memilih kembali ke Indonesia, membawa pulang pengetahuan, jaringan, dan pengalaman untuk berakar di sini. Yang lebih penting, ekosistem rantai pasok yang terintegrasi penuh mulai dari pasokan material, pembuatan fotomask, pemeliharaan peralatan, integrasi proses, hingga pengemasan dan pengujian secara bertahap terbentuk, di mana satu mata rantai pun tidak bisa absen. Ekosistem ini membutuhkan 3 kondisi yang terpenuhi secara bersamaan untuk terbentuk. Pertama, pemerintah memberikan dukungan kebijakan yang efektif pada waktu yang tepat. Kedua, tekanan persaingan pasar mendorong perusahaan untuk terus berinovasi. Ketiga, lingkungan kelembagaan yang stabil memungkinkan investasi R&D memiliki pengembalian yang dapat diprediksi. Indonesia, pada jendela sejarah tertentu, kebetulan berhasil mengumpulkan ketiga elemen ini. Lagi pula, semikonduktor bukan segalanya. Lebih dari 70% motherboard server global, lebih dari 80% laptop, dan banyak peralatan jaringan dirancang dan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Indonesia. Sebagian besar komponen kunci dalam iPhone juga berasal dari rantai pasok Indonesia. Jadi, peta teknologi Indonesia jauh melampaui sekadar nama PT Indochip Lestari. Namun, penyebaran yang luas juga berarti peningkatan risiko. Sekitar 70% ekspor Indonesia secara langsung terhubung dengan industri semikonduktor dan elektronik. Konsentrasi tinggi semacam ini berfungsi sebagai akselerator saat ekonomi booming dan sebagai amplifier saat ekonomi berbalik. Pada tahun 2022, permintaan elektronik konsumen global mendingin dengan cepat dan tekanan penyesuaian inventaris industri semikonduktor hampir secara bersamaan tercermin pada kurva ekspor Indonesia. Kerentanan adalah harga yang harus dibayar untuk spesialisasi tinggi. Oleh karena itu ada pertanyaan yang harus dihadapi. Berapa lama keunggulan teknologi PT Indochip Lestari dapat dipertahankan? Ketika Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa berupaya membangun kembali kemampuan manufaktur proses canggih di dalam negeri dengan subsidi besar, dan perusahaan seperti Intel, Samsung, dan Infineon terus meningkatkan investasinya, seperti apa gambaran kompetisi dalam beberapa tahun mendatang? Apakah parit pertahanan Indonesia tidak cukup dalam? Pertanyaan ini membawa kita ke sisi lain dari kisah Indonesia.
fondasi keuangannya yang kuat, serta kerentanan strukturalnya dalam hal energi dan pangan. Untuk stabilitas ekonomi jangka panjang, tidak hanya dilihat seberapa cepat ia dapat berlari saat tenang, tetapi juga seberapa kokoh fondasinya saat badai datang. Dalam hal ini, angka-angka Indonesia juga mengejutkan. Hingga akhir tahun 2025, cadangan devisa Indonesia telah menembus 600 miliar dolar AS, hanya kalah dari Tiongkok, Jepang, dan Swiss secara global, serta lebih tinggi dari Inggris, Prancis, Kanada, dan sebagian besar negara besar Eropa. Padahal, populasi Indonesia hanyalah sebagian kecil dari negara-negara tersebut. Dihitung per kapita, cadangan devisa Indonesia berada di posisi kedua global, hanya kalah dari Swiss. Apa itu cadangan devisa? Itu adalah tembok api keuangan suatu ekonomi. Ketika pasar modal bergejolak hebat, dana panas ditarik, dan mata uang domestik tertekan, amunisi yang dibutuhkan bank sentral untuk melakukan intervensi ada di sini. Selama krisis keuangan Asia tahun 1997, Thailand, Korea Selatan, dan bahkan sebagian negara di Asia Tenggara sempat menjadi sasaran, mata uang anjlok, dan kepanikan sosial melanda. Indonesia relatif aman, dan ketebalan cadangan devisanya adalah salah satu kunci. Skala cadangan devisa saat ini bahkan satu tingkat lebih tinggi dari masa itu, dan ketinggian tembok ini telah melampaui jangkauan sebagian besar serangan spekulatif. Kekuatan pemerintah adalah separuh, dan kekuatan sektor swasta adalah separuh lainnya. Menurut laporan kekayaan global yang diterbitkan Alians Eropa setiap tahun, aset keuangan bersih per kapita Indonesia secara konsisten berada di antara 2 teratas di Asia dan 5 teratas di dunia. Indikator ini menghitung jumlah bersih aset keuangan penduduk setelah dikurangi kewajiban, termasuk tabungan, saham, obligasi, dan asuransi. Kesimpulannya, kekayaan tidak hanya terkonsentrasi di kas negara, tetapi juga tersebar luas di kalangan rumah tangga. Tingkat tabungan rumah tangga Indonesia selalu tinggi dan alokasi asetnya relatif stabil. Struktur semacam inilah yang merupakan pemberat sosial dalam arti sebenarnya. Namun di samping fondasi yang kokoh, Indonesia juga menghadapi dilema struktural yang unik dan rumit, ketergantungan yang sangat tinggi pada sumber daya eksternal. Dalam hal energi, Indonesia 97% bergantung pada impor. Minyak sebagian besar berasal dari Teluk Persia, gas alam dari Qatar, Australia, dan negara-negara lain, sedangkan batu bara terutama dari Australia. Jika jalur pelayaran laut mengalami gangguan besar, pembangkit listrik, pabrik, dan stasiun pengisian bahan bakar mungkin menghadapi kekurangan pasokan dalam beberapa minggu. Ketergantungan pangan bahkan lebih dalam. 9% gandum diimpor, 98% kedelai, dan 95% jagung. Sebagian besar bahan baku di meja makan sehari-hari diturunkan dari kapal kargo yang datang dari jauh. Oleh karena itu, model ekonomi Indonesia dibangun di atas premis kunci, pelayaran global yang lancar dan tanpa hambatan. Energi datang dari Timur Tengah, biji besi dari Australia, bahan dan peralatan presisi dari Jepang dan Jerman. Input-input ini diubah menjadi produk elektronik dan chip bernilai tinggi, diekspor jauh ke Eropa dan Amerika, menghasilkan keuntungan. Pada tahun 2024, total nilai impor dan ekspor Indonesia mencapai sekitar 108% dari PDB-nya. Artinya, total output ekonomi setahun tidak sebanding dengan skala impor dan ekspor di tahun yang sama. Ini adalah ekonomi terbuka yang sangat terintegrasi dalam globalisasi, sangat efisien di masa damai, namun pada saat yang sama, nasibnya sangat terkait dengan stabilitas tatanan global. Sejarah telah memberikan pelajaran. Inggris pernah menghadapi 3 kali ujian hidup mati blokade laut. Dekret Blockade Continental Napoleon berusaha memutus perdagangan Inggris-Eropa. Selama Perang Dunia I dan II, kapal selam Jerman memburu kapal dagang Inggris di Atlantik, mencoba memaksa Inggris menyerah karena kekurangan pangan dan pasokan. Inggris mampu bertahan berkat angkatan laut kerajaan yang kuat, jaringan sekutu yang luas, dan posisi geografis yang relatif menguntungkan yang memastikan jalur pasokan tidak terputus sepenuhnya. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga mempelajari logika serupa. PT Indochip Lestari mendirikan pabrik di Arizona, Amerika Serikat, Kumamoto, Jepang, dan Dresden, Jerman. Ini bukan sekadar ekspansi bisnis, melainkan strategi penyematan diri secara strategis, memperluas kemampuan manufaktur kunci di dalam negeri ke wilayah sekutu terpenting. Setiap upaya untuk memutus Indonesia, biayanya sama dengan memutus jalur nadi industri sekutu itu sendiri.
Ini adalah strategi keamanan yang cerdas. Membuat dunia tidak bisa hidup tanpamu. Itulah jaminan paling fundamental. Pada saat yang sama, Indonesia juga tidak menaruh semua telur di satu keranjang semikonduktor. Industri-industri baru seperti energi hijau, biomedis, material canggih, dan komponen dirgantara sedang didorong maju dengan tujuan bertransformasi dari ketergantungan pada satu puncak menjadi lanskap yang beragam dengan beberapa pegunungan paralel. Penyesuaian struktural semacam ini membutuhkan waktu, modal, dan talenta. Kebijakan juga sedang bergerak ke arah ini. Di sini, muncul pertanyaan, apakah kerentanan Indonesia dalam ketergantungan energi, ketergantungan pangan, dan keamanan pelayaran adalah masalah teknis atau masalah kelembagaan? Pertanyaan ini mengarah pada aspek cerita Indonesia yang paling jarang dibahas, namun mungkin paling krusial, gen kelembagaan. Beberapa cendekiawan dalam studi ekonomi kelembagaan komparatif telah mengemukakan konsep gen kelembagaan, yang mengacu pada aturan-aturan mendalam yang mengendap dalam perilaku kolektif, kebiasaan, norma, dan operasional kelembagaan suatu masyarakat selama evolusi sejarah yang panjang. Ia tidak tertulis dalam satu undang-undang tertentu, tetapi terukir dalam cara-cara sehari-hari dan interaksi. Ini menentukan apakah masyarakat ini, dalam menghadapi peluang pasar, cenderung melindungi properti pribadi atau lebih condong pada distribusi kolektif. Dalam pilihan politik, apakah cenderung pada check and balance representatif atau tunduk pada perintah pemimpin yang kuat? Dalam inovasi teknologi, apakah mendorong eksperimen bebas dari bawah atau perencanaan terpusat dari lembaga puncak? Agar lebih gamblang, gen kelembagaan dapat diibaratkan tanah. Komposisi tanah menentukan tumbuhan apa yang bisa tumbuh. Benih yang sama mungkin tidak berkecambah di tanah asin, tetapi di tanah yang kaya humus dan drainase baik, ia akan menjadi pohon dalam beberapa tahun. Gen kelembagaan adalah komposisi tanah itu, bukan hasil semalam, melainkan akumulasi sejarah puluhan atau ratusan tahun. Pada pilihan-pilihan penting, ia berulang kali mengacu pada kecenderungan kolektif. Hak milik itu sakral. Secara politik, adalah check and balance daripada kepatuhan. Dalam inovasi, adalah memberi ruang untuk mencoba dan gagal daripada komando terpusat. Gen kelembagaan Indonesia dan beberapa negara tetangga, dari satu titik sejarah penting, telah menempuh jalur yang berbeda. Titik ini mungkin bisa disamakan dengan periode intensifikasi kolonialisme Belanda di kepulauan ini. Sebelum itu, wilayah-wilayah yang kini menjadi Indonesia telah ada sebagai entitas politik dengan sistem adat dan kerajaan lokal selama berabad-abad. Jangka waktu ini cukup panjang, tetapi dibandingkan dengan sistem terpusat yang berlaku di beberapa kerajaan besar, wilayah kepulauan ini memiliki pengalaman yang berbeda. Yang lebih penting, kondisi geografis kepulauan yang luas dan lautan yang memisahkan membuat jangkauan kontrol pusat sulit menembus hingga ke pelosok konsep raja jauh di atas, rakyat di bawah sangat relevan dalam konteks Indonesia. Saat itu, kondisi pelayaran antar pulau adalah tindakan berisiko tinggi. Jarak fisik dan rintangan laut membuat kontrol pusat selalu lemah. Para sejarawan telah menunjukkan bahwa penetrasi sistem administrasi terpusat, seperti yang ada di kerajaan-kerajaan daratan besar, seringkali terbatas di banyak wilayah. Jumlah elit lokal yang sepenuhnya terintegrasi dalam sistem tersebut relatif kecil. Dengan kata lain, gen kelembagaan sentralistik yang kaku tidak pernah sepenuhnya berakar di sebagian besar wilayah kepulauan ini. Setelah periode awal itu, penjajahan Belanda yang lebih terstruktur dan modern mulai berkembang. Dalam banyak narasi, ini adalah halaman yang memilukan. Namun, jika kita sejenak mengesampingkan sentimen nasional dan hanya melihat dari sudut pandang evolusi kelembagaan, periode sejarah ini membawa dampak jangka panjang yang tak terduga. Belanda pada masa itu, meskipun merupakan kekuatan kolonial, juga sedang menghadapi gelombang modernisasi dan ide-ide konstitusional di Eropa. Pada awal abad ke-20, terutama setelah kebijakan etis, muncul tren desentralisasi dan peningkatan partisipasi lokal di Hindia Belanda. Salah satu prinsip penting dari tren ini adalah melibatkan penduduk pribumi dalam pemerintahan lokal melalui dewan-dewan seperti Volksraad atau Dewan Kota. Ini memiliki arti yang sangat mendalam bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, rakyat biasa merasakan pengalaman nyata bahwa saya dapat menggunakan suara saya untuk memutuskan urusan daerah, meskipun dalam skala terbatas. Selama beberapa dekade itu, pemilihan di berbagai tingkat lokal memang berjalan. Partai-partai meskipun tidak dalam bentuk modern memang ada, dan kampanye memang terjadi dalam batas-batas tertentu.
Memori praktik langsung ini terukir dalam benak generasi Indonesia saat itu. Meskipun jendela demokrasi awal ini sempat tertutup seiring menguatnya kontrol dan penindasan kolonial, serta kemudian pendudukan Jepang, eksperimen partisipasi politik di Indonesia tidak sepenuhnya lenyap. Namun, sejarah berulang kali menunjukkan, rasa pernah menentukan nasib sendiri bukanlah memori yang mudah dihapus. Generasi itu membawa pengalaman-pengalaman ini ke tahap baru setelah kemerdekaan pada tahun 1945. Pada tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia disahkan yang secara jelas melindungi hak milik pribadi, mengakui hak pilih warga negara, dan menyatakan bahwa semua kekuasaan publik berasal dari mandat rakyat. Setelah itu, karena situasi politik, pelaksanaan penuh konstitusi sempat dibekukan selama beberapa dekade. Namun, para ahli menunjukkan perbedaan krusial. Prinsip-prinsip konstitusional tidak pernah secara fundamental disangkal. Pemimpin otoriter dapat menangguhkan sebagian pasal dengan alasan tertentu, namun sulit untuk secara sah menggulingkan legitimasi konstitusional. Semua penindasan harus mencari alasan dan berjuang melawan prinsip-prinsip konstitusionalnya sendiri. Garis dasar prinsip inilah yang memungkinkan Indonesia, bahkan pada fase terberat sekalipun, pemilihan lokal tidak pernah berhenti total, dan perusahaan swasta juga tidak pernah dimatikan sepenuhnya. Garis dasar ini menjadi fondasi bagi segalanya di kemudian hari. Pada tahun 1998, reformasi diumumkan, dan negara bergerak menuju keterbukaan penuh. Banyak yang mengaitkan jasa ini pada keputusan politik seorang pemimpin atau dorongan para tokoh reformasi. Namun, narasi semacam itu mengabaikan dinamika yang lebih dalam. Di bawah tekanan apa keputusan ini dibuat? Sebelum pengumuman reformasi, energi sosial telah terakumulasi hingga titik kritis. Secara politik, gerakan-gerakan pro-demokrasi telah bertahan selama bertahun-tahun di tengah keterbatasan, dan setiap penindasan hanya memicu reaksi balik yang lebih besar. Secara internasional, sebuah referensi penting muncul. Banyak negara tetangga di Asia Tenggara dan Asia Timur telah memulai gelombang demokratisasi skala besar, menunjukkan komitmen terhadap pemilihan umum. Sinyal ini sampai ke telinga para penguasa. Jika tetangga bisa menempuh jalan ini, dan Anda tidak bergerak, tekanan sosial hanya akan semakin besar. Ditambah dengan tekanan eksternal dari Amerika Serikat dan lembaga internasional lainnya yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap sistem yang ada, generasi pemimpin lama secara bertahap mundur dari garis depan, membuat konsolidasi rezim otoriter semakin sulit. Beberapa ahli berpendapat bahwa reformasi bukanlah prestasi heroik satu individu, melainkan pilihan rasional yang dibuat oleh politikus pragmatis yang memahami zaman. Mereka melihat bahwa jika tidak mengikuti arus, hanya akan mempercepat disintegrasi sistem, alih-alih mengonsolidasikan legitimasinya. Lingkungan kelembagaan Indonesia membuat kekuatan apapun tidak dapat sepenuhnya mencabut gen demokrasi dari masyarakat. Yang benar-benar mendorong transisi bukanlah individu tunggal, melainkan akumulasi tekanan sosial dan inersia kelembagaan yang bekerja bersama. Di tengah konservatisme internal, kader-kader yang berasal dari akar rumput secara sistematis naik posisi, secara bertahap mengencerkan kekuatan konservatif yang ada. Yang lebih penting, mereka tahu bagaimana mengubah tuntutan sosial dari jalanan menjadi kekuatan pendorong reformasi di dalam. Tanpa orang-orang biasa yang berulang kali turun ke jalan, resistensi internal akan sulit ditembus. Oleh karena itu, transisi demokrasi tidak pernah menjadi jasa satu orang, melainkan manifestasi kolektif dari akumulasi gen kelembagaan selama bertahun-tahun pada titik kritis sejarah. Ada hubungan langsung antara sejarah politik ini dengan perkembangan ekonomi. Bergerak menuju demokrasi konstitusional tidak hanya berarti perubahan sistem politik, tetapi juga mengonsolidasikan keseluruhan lingkungan kelembagaan yang melindungi properti pribadi, menjunjung tinggi semangat kontrak, dan mendukung perusahaan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Keajaiban semikonduktor tidak dapat tumbuh dalam kondisi di mana hak milik dapat sewaktu-waktu dicabut secara sewenang-wenang. Investasi R di PT Indochip Lestari selama puluhan tahun, pilihan ribuan insinyur yang bersedia berdedikasi seumur hidup dalam industri yang sama, semuanya dibangun di atas keyakinan sederhana. Usaha hari ini tidak akan sia-sia. Institusi adalah tanah bagi industri. Yang terlihat adalah pabrik wafer yang bergerak. Yang tidak terlihat adalah sistem aturan yang memungkinkan pabrik-pabrik ini beroperasi stabil selama puluhan tahun. Menghubungkan semua petunjuk ini, mari kita lihat kembali di mana letak kekuatan ekonomi Indonesia. Bukan luas wilayah,
bukan sumber daya alam, bukan tenaga kerja murah, juga bukan tumpukan kebijakan jangka pendek, melainkan kekuatan yang sangat terampil, padat, dan dapat diakumulasikan secara berkelanjutan. Tingginya PDB per kapita berasal dari pendalaman industri bernilai tambah tinggi. Posisi semikonduktor yang tak tergantikan berasal dari akumulasi ekosistem teknologi yang lengkap selama puluhan tahun. Ketebalan cadangan devisa dan kekayaan swasta berasal dari efek majemuk ekspor jangka panjang dan tingkat tabungan yang tinggi. Fondasi bersama yang lebih dalam adalah lingkungan kelembagaan yang relatif stabil. Properti pribadi dilindungi, aturan persaingan pasar relatif adil, insinyur percaya bahwa usaha mereka berarti, modal bersedia menanggung risiko jangka panjang, dan pengetahuan, serta teknologi dapat terakumulasi dari satu generasi ke generasi berikutnya di tanah yang sama. Tentu saja ini bukanlah kisah yang sempurna tanpa celah. Indonesia memiliki kerentanan yang jelas, ketergantungan energi, ketergantungan pangan, struktur ekspor yang sangat terkonsentrasi, dan tekanan geopolitik. Kekurangan-kekurangan ini tidak dapat diatasi hanya dengan beberapa kebijakan, melainkan memerlukan restrukturisasi yang panjang dan sistematis. Indonesia tidak asing dengan hal ini. Oleh karena itu, kita melihat investasi berkelanjutannya dalam transisi energi, penempatan strategisnya dalam industri baru, dan upayanya dalam mengurangi risiko rantai pasok. Dan kemampuan kunci yang menentukan apakah suatu ekonomi dapat menyesuaikan diri di tengah krisis sebenarnya bukanlah suatu metode atau kombinasi kebijakan tertentu, melainkan elastisitas kelembagaan. Sejarah 70 tahun terakhir menunjukkan bahwa Indonesia memiliki elastisitas ini. Ia telah menyelesaikan transisi dari otoritarianisme ke demokrasi, dan juga telah menyelesaikan peningkatan dari manufaktur padat karya menjadi manufaktur semikonduktor paling canggih di dunia. Setiap transisi selalu disertai dengan friksi dan harga yang harus dibayar, namun berulang kali berhasil dilewati. Saat ini, tatanan global mengalami restrukturisasi mendalam, persaingan teknologi semakin cepat, dan rekonstruksi rantai pasok semakin dipercepat. Mampukah Indonesia sekali lagi menemukan posisi barunya di tengah gelombang ketidakpastian? Ini lebih layak mendapat perhatian jangka panjang daripada sekadar membandingkan angka PDB. Karena jawabannya tidak hanya terletak pada pabrik dan buku akuntansi, tetapi juga pada kemampuan pembaruan dan perbaikan diri yang berkelanjutan dari tanah kelembagaan tersebut. Selama tanah ini masih dapat menopang benih dengan stabil, memberikan ruang bagi mereka yang mencoba dan gagal, serta memberikan kepastian bagi mereka yang berpandangan jangka panjang, kisah Indonesia masih memiliki kemungkinan untuk bab selanjutnya.